Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم ما بعد kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, yang menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui ketaatan-ketaatan kepadanya, dan juga menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan berikan balasan kepadanya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dahulu telah mereka kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah kunci daripada kebahagiaan. Kita yang dari mulai mungkin ba'da subuh sudah bersiap-siap, kemudian pergi dari rumah, pulang sore hari, atau ada yang sebaliknya, beraktivitas penuh di siang hari, atau ada juga yang beraktivitas di malam hari. Apa yang kita dapatkan dari semua itu? Atau apa tujuan kita? Kita berkeluarga, kita mempunyai anak, atau ketika kita mendapatkan kedudukan di hadapan manusia, atau ketika kita mendapatkan harta yang banyak, atau ketika kita mendapatkan anugerah-anugerah yang besar di muka bumi ini, apakah semua itu bisa menjamin kita mendapatkan apa yang menjadi tujuan di dalam hidup kita, yakni kebahagiaan? Karena ternyata kebahagiaan itu kuncinya adalah, pertama, beramal saleh, dan yang kedua adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam ayat ini, orang yang beramal saleh dan juga didasari dengan iman, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik tersebut? Apakah kehidupan yang baik itu adalah segala macam sudah tersedia, atau kita mendapatkan berbagai macam fasilitas di muka bumi ini? Karena ternyata mungkin segala macam fasilitas yang ada akan mempermudah aktivitas kita, namun belum tentu dia akan menyebabkan hati kita tentram, jiwa kita tenang, atau kehidupan kita menjadi bahagia. Salafun salih terdahulu, mereka mendefinisikan kehidupan yang baik dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan kehidupan yang baik adalah rezeki yang halal, rezeki yang baik, itu rezeki yang diperoleh dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang didefinisikan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendefinisikan kehidupan yang baik adalah al-qanaah, yaitu menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah banyak, ataupun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit, ataupun bahkan kurang. Akan tapi bagi orang yang qanaah, semua itu adalah tidak bermasalah bagi dirinya. Bahkan dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala macam keadaannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan karunia rezeki yang banyak, maka beliau alaihi salatu wassalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Demikian kata beliau alaihi salatu wassalam. Segala puji bagi Allah yang dengannya, dengan kenikmatan tersebut, dengan anugerah tersebut, akan menjadi sempurna amal-amal saleh, yakni anugerah, rezeki, harta, ataupun apa saja yang dimiliki adalah untuk kesempurnaan amal-amal saleh. Namun apabila tidak mendapatkan apa yang diinginkan, atau bahkan mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, maka beliau pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Karena manusia pasti akan mendapatkan dua keadaan. Pertama adalah keadaan yang menyenangkan, dan yang kedua adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Maka di dalam dua keadaan ini Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan segala hal yang terbaik untuk manusia itu sendiri. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisannya, dia mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur di dalam hatinya bahwa kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan perbuatannya, dia gunakan kenikmatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan, maka dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalamnya ada amal yang utama, yakni kesabaran. Kesabaran atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesabaran akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang tak terhingga. Demikian keadaan manusia. Kemudian Al-Imam Ad-Dhahhak mendefinisikan bahwa kehidupan yang baik adalah al-amal bit-ta'ah wal-insyirahu biha. Beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kehidupan yang baik. Tidak berarti apabila kita mempunyai harta yang banyak, akan tapi hartanya tidak untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bukan kehidupan yang baik. Dan bukanlah anugerah apabila kita mendapatkan kedudukan di hadapan manusia, kemudian kedudukan itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukanlah satu kenikmatan apabila kita mendapatkan istri yang cantik, kemudian malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mendapatkan apapun, kalau menjauhkan dari ketaatan kepada Allah, bahkan menimbulkan dan mendekatkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah bukan kehidupan yang baik. Walinsyirahu biha. Kemudian di dalam hatinya dia merasa tenang, tentram, lega untuk beramal saleh tersebut, untuk ketaatan tersebut. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia tersebut. Apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh telah beruntung orang-orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan rezeki secukupnya. Wa qana'ahu Allahu bima atahu, dan Allah anugerahkan kepada dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Maka tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih berbahagia daripada orang yang qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu ila qiyam sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan juga harta-harta kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan juga amal-amal kalian. Kaum muslimin rahimakumullah. Banyak manusia yang hanya memperhatikan sisi bentuk dan penampilan tersebut. Bagaimana penampilannya, dari mulai pakaiannya, gaya rambutnya,
sepatunya, kendaraannya, atau yang sejenisnya, supaya mereka dilihat oleh manusia. Demikian juga betapa banyak orang menumpuk-numpuk hartanya agar dia dilihat oleh manusia, mempunyai kedudukan di hadapan manusia. Akan tetapi sesungguhnya semua itu akan hilang. Walaupun memang semua itu disukai oleh hawa nafsu manusia, padahal semua itu akan ditinggalkan ketika manusia itu masuk ke dalam liang kubur, dan tidak akan menemani dia ketika dia sudah masuk ke dalam alam kubur. Dan yang akan menemani adalah ketika segala macam anugerah tersebut yang Allah berikan adalah untuk beramal saleh. Hartanya adalah untuk taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disedekahkan, bahkan sedekah jariyah. Demikian juga anak-anaknya tidak dibiarkan begitu saja. Bukan hanya kebanggaan di dunia bahwa anaknya mendapatkan ini dan itu, atau kedudukannya adalah tidak dibanggakan untuk manusia, akan tapi digunakan untuk apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya melihat hati dan juga amal perbuatan. Hati adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana apa yang ada pada dirinya adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal perbuatan juga adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia gunakan seluruh nikmat itu adalah untuk perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana bil abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في روهينيا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. يا رحمن يا رحيم ارحمنا. يا رحمن يا رحيم ارحمنا. يا رحمن يا رحيم ارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.